وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini berada pada halaman 187 dengan judul Ubudiyah Lisan. Insya Allah Anda tidak lupa bahwa tema besar kita adalah tentang 15 cabang-cabang Iyyaka na'budu. Jadi ibadah kata Imam Ibnu Qayyim terdiri dari 15 cabang. Yang pertama, ibadah itu ada dalam 3 anggota tubuh. Ada di hati, ada di lisan, ada pula ibadah pada anggota tubuh. Masing-masing dari 3 hal tersebut memiliki 5 hukum. Ibadah-ibadah lisan ada yang wajib, ibadah-ibadah lisan ada yang meninggalkan yang haram, ada yang sunnah, ada yang meninggalkan makruh, ada yang mubah. Ibadah lisan juga begitu, ibadah hati begitu, ibadah perbuatan begitu. Jadi 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, hari ini insya Allah kita akan kaji ubudiyah yang kedua, yaitu ubudiyah lisan. Ibadah lisan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, adapun ubudiyah lisan, wa amma ubudiyatul lisanil khams, adapun 5 ubudiyah lisan, 5 ubudiyah atau ibadah lisan. Yang pertama adalah an-nutqu bisyahadatain, mengikrarkan 2 syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena seorang non-muslim meskipun tidak ragu dengan kebenaran Islam, mereka pun tidak ragu tentang keesaan dan ketauhidan Allah. Sekedar keyakinan, mereka tidak menjadi seorang muslim sampai keyakinan itu diikrarkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan yang berseberangan dengan ini adalah keyakinan kaum Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini berpandangan seseorang bisa menjadi seorang mukmin secara sah meski hanya dengan keyakinannya tentang kebenaran Islam dan tentang keesaan Allah, walaupun keyakinan itu tidak dituturkan dalam 2 syahadat. Contohnya adalah Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau pernah mengatakan walaqad alimtu anna dina Muhammadin khairu dinil bariyah. Aku tidak ragu, kata Abu Talib, bahwa agama yang diajarkan Muhammad adalah agama terbaik di muka bumi. Tidak ada keraguan hati dalam diri Abu Talib bahwa Islam dengan segala ajarannya, tentu termasuk tauhid, adalah agama terbaik. Beliau yakin dan tidak sedikit pun ragu. Tapi beliau menolak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan ketika beliau wafat, putra beliau Ali bin Abi Thalib menyampaikan kabar kematian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, laqad mata ammukal kafir. Ya Rasulullah, sudah wafat pamanmu yang kafir itu. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menyalahkan Ali. Seandainya pernyataan Ali bahwa paman Rasulullah wafat sebagai kafir itu satu kesalahan, dan mungkin Nabi kita diam. Nah, akan tetapi orang-orang Murji'ah, mereka mengatakan seseorang beriman secara sah walau dengan keyakinan tanpa dituturkan melalui syahadat. Saya mengikuti media sosial dan saya lihat di negara ini mulai ada orang yang berpandangan bahwa Abu Thalib adalah seorang mukmin. Sepertinya terjebak dalam sebuah buku yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Ahadithul Mutawatirah ala Imani Abi Thalib, kalau nggak salah seperti itu. Hadis-hadis mutawatir bahwa Abu Thalib adalah beriman. Ini buku mulai terdengar, buku yang tidak benar tentunya. Nah, artinya mulai ada orang yang ingin membangun keyakinan Murji'ah itu, bahwa seseorang akan beriman hanya dengan keyakinan, walaupun keyakinan itu tidak dituturkan, diikrarkan dengan dua syahadat. Atas dasar ini jamaah sekalian, di negara kita ini ada seorang pengamat politik, advokasi dan keberpihakannya kepada Islam sangat bagus. Dan dia juga mengatakan Islam ini agama nggak ada salahnya sama sekali. Berkali-kali tampil di media untuk advokasi dan pembelaan terhadap Islam. Tapi bagaimanapun dia tidak mengikrarkan syahadat itu. Nah, jemaah sekalian, semoga keberpihakannya kepada Islam dibalas oleh Allah dengan Islam. Hanya saja untuk saat ini beliau tidak dinamakan Muslim, walau dengan keyakinannya tentang kebenaran Islam, karena dia tidak mau mengikrarkan dua syahadat. Baik. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kewajiban pertama dalam ibadah lisan adalah an-nutqu bisyahadatain, menuturkan dan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Apalagi ibadah wajib yang kedua untuk lisan, wa tilawatu ma yalzamuhu tilawatuhu minal Qur'an, wa huwa ma tatawaqqafu sihhatu salatihi alaihi. Ibadah wajib lisan yang kedua adalah membaca Al-Quran yang sekiranya tidak dibacakan maka salatnya tidak sah. Apa ayat Al-Quran yang menentukan salat Anda sah atau tidak? Jawabannya adalah Al-Fatihah. Maka dari semua ayat-ayat Al-Quran yang hukumnya wajib ditilawahi adalah Fatihah, karena Fatihah menentukan salat sah atau tidak sah.
Nabi kita bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membacakan Al-Fatihah. Nah, bagaimana dengan ayat? Ayat di dalam salat bukan rukun. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, tapi bukan rukun. Ini pandangan Imam Ahmad. Mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa membacakan ayat itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Sehingga kalau Anda sholat hanya dengan Fatihah, selanjutnya Anda langsung rukuk, sholat Anda sah. Yang Anda tinggalkan bukan wajib, apalagi rukun, hanya meninggalkan yang sunnah. Walaupun mempengaruhi kesempurnaan salat, tapi tidak membatalkan sahnya salat. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Tentu Anda meninggalkan baca ayat tidak mungkin dalam sholat yang normal. Artinya ada situasi-situasi darurat waktu, darurat keadaan yang mengharuskan Anda hanya membacakan Al-Fatihah. Misalnya ada dalam keadaan safar, waktu untuk Anda hanya sebentar. Kalau Anda harus membacakan ayat, mungkin akan terjadi insiden yang gak baik. Nah, ini waktu memberikan Anda darurat untuk hanya membacakan Fatihah. Yang kedua, boleh jadi Anda sedang salat, Anda sedang sakit. Dalam kondisi sakit tersebut, Anda benar-benar tidak bisa berlama-lama dalam salat. Sehingga sakit itu pun memberikan Anda darurat dan kompensasi, memberikan Anda darurat dan keringanan hukum untuk hanya sekedar membacakan Al-Fatihah. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tilawah yang hukumnya wajib hanya tilawah ayat-ayat yang menentukan salat sah atau tidak sah, yaitu Fatihah. Tapi tidak berarti kemudian Anda meninggalkan atau lebih renggang dengan tilawah Al-Quran. Karena ulama-ulama kita mengatakan membaca Al-Quran hukumnya sunnah muakkadah. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah adalah sunnah yang sudah hampir mendekati wajib. Dengan status hukum sunnah muakkadah, maka orang yang tidak banyak membaca Al-Quran, muruahnya akan jatuh, kehormatannya akan hilang. Nah, oleh sebab itu kaum salafus saleh, mereka mengharuskan setiap orang khatam Al-Quran setidaknya 1 kali dalam 40 hari. 1 kali dalam 40 hari. Berarti sehari berapa juz itu? Enggak nyampe sejuz lah. Jadi satu kali dalam 40 hari seorang muslim diharuskan sudah khatam Al-Quran. Walaupun ini ijtihad, tidak ada dalilnya dari kalangan ulama, hanya ijtihad mereka saja, tapi ini tidak bisa diabaikan. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini untuk pegangan. Kalau kita renggang dengan Al-Quran, mau berpegang dengan apa? Nah, di lain hal, dekat dengan Al-Quran, membaca, memahami, meyakini, dan menjalankan, ini adalah syifa lima fis sudur. Ini adalah kesembuhan untuk semua penyakit-penyakit dalam hati. Jadi dalam hati kita banyak penyakit, dan itu nggak akan sembuh kecuali Anda sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Nah, saya pernah sampaikan di majelis ini hadis riwayat Imam Muslim tentang Abdullah bin Amr. Ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu akan menikah, ayah beliau Amr bin As mencarikan wanita dari suku Quraisy. Kalau dari suku Quraisy berarti kebangsawanannya tinggi dan kecantikannya pun rata-rata lebih
lebih bagus. Akhirnya berlangsunglah pernikahan antara Abdullah bin Amr dengan wanita atau gadis Quraisy itu. Beberapa hari setelah pernikahan, Amr bin As menjumpai sang menantu. Beliau berkata, "Wahai menantuku, seperti apa keadaan anakku?" Sang menantu mengatakan, "Wahai sang mertua, anakmu tidak butuh perempuan. La hajata lahu bin nisa." Sudah berhari-hari dalam pernikahan, beliau belum pernah menyentuh saya. Selanjutnya oleh Amr bin As, kondisi ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi memanggil Abdullah bin Amr. Pertanyaan Rasulullah adalah, "Madza sana'ta bil Qur'an?" Apa yang kau lakukan dengan Al-Quran sehingga tidak ada waktumu untuk istrimu? Ternyata jemaah sekalian, Abdullah bin Amr khatam Al-Quran 1 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khatamkan Al-Quran 1 kali dalam sebulan. Kata Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kalau begitu khatamkan 1 kali dalam 10 hari." Kata Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, aku pun bisa lebih dari itu." Lalu kata Nabi SAW, "Kalau begitu khatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari dan jangan lebih dari itu." Jangan lebih dari itu. Sehingga khatam Al-Quran lebih dari 3 hari tidak dibenarkan kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, khatam Al-Quran lebih cepat dari 3 hari tidak dibenarkan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau memukul anak-anaknya apabila salah dalam tahsin dan tajwid tilawah Al-Quran. Tapi beliau tidak pernah memukul anak-anak karena kesalahan hafalan Al-Quran. Artinya, anak-anak tentu termasuk kita harus lebih fokus kepada tahsin dan tajwid. Setelah itu barulah fokus yang kedua, yaitu tahfiz. Maka beliau memukul anak-anak karena kesalahan itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu saat beliau telah dilantik dibaiat menjadi khalifah. Kalau Anda pergi ke Madinah, bagian belakang Madinah ada satu taman, namanya Taman Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang taman itu ada. Di taman inilah dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifah menggantikan Nabi SAW. Di antara instruksi pertama beliau sebagai khalifah, beliau mengatakan, "Ayuhan nas, a'ribu bil Qur'an." Wahai kalian semua manusia, bacalah Al-Quran sesuai dengan kaidah tahsin dan kaidah tajwid. Baik jemaah sekalian, karena kalau tak kaidah ini rusak, maknanya akan rusak juga. Wa talaffudhuhu bil adhkari al-wajibati fi as-salati allati amara Allah biha wa rasuluhu. Di antara ibadah wajib bagi lisan ini yang ketiga adalah mengucapkan zikir-zikir yang memang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada zikir yang wajib, maka dia menjadi kewajiban lisan. Tentu ada zikir yang sunnah, maka dia menjadi sunnah bagi lisan. Di antara zikir-zikir yang wajib bagi lisan tersebut, kata beliau, adalah at-tasbih fir ruku'i was sujud. Membacakan tasbih di waktu ruku', juga di waktu sujud. Subhana rabbiyal azim. Waktu sujud, subhana rabbiyal a'la. Wa amara biqauli rabbana wa lakal hamd. Di antara zikir yang hukumnya wajib adalah mengucapkan rabbana wa lakal hamd. Sami'allahu liman hamidah oleh imam, menyambungnya dengan rabbana lakal hamd. Hukumnya adalah wajib, kata Imam Ibnu Qayyim, ba'da al-i'tidal. Di antara zikir yang hukumnya wajib adalah at-tasyahud, at-tahiyatul mubarakat,
sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun sambungannya salawat sampai akhir, hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Wa amara bit takbir, di antara ibadah lisan yang hukumnya wajib adalah takbir yang ada dalam salat. Dalam salat ada 2 takbir. Takbir yang pertama adalah ihram, yaitu saat Anda memulai salat. Dan mohon Anda tidak lalai, khawatirnya takbir Anda nanti enggak sah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mestinya kan takbir dulu, Allahu akbar, baru Allahu akbar kabira. Nah, ini dikhawatirkan nanti tidak sah. Lalu bagaimana dengan takbir intiqal? Takbir perpindahan gerakan dari berdiri ruku', dari berdiri ke sujud, dari sujud lalu bangun lagi. Ini dinamakan takbir intiqal. Dalam mazhab Ahmad hukumnya wajib, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Pendapat terkuat hukumnya sunnah, tapi bukan berarti diabaikan. Pemahaman bahwa apa yang sunnah berarti boleh ditinggalkan, ini pemahaman yang harus dibongkar. Yang mesti Anda tahu bahwa semua yang sunnah bukan boleh ditinggalkan, tapi rugi ditinggalkan. Dia tidak menentukan sah atau wajib, tapi menentukan sempurna atau tidak sempurna. Dan apakah Anda akan mempersembahkan salat yang tidak sempurna untuk Allah? Wa min wajibihi raddus salam wa fi ibtidaihi qaulan. Di antara kewajiban lisan berikutnya adalah menjawab salam. Dan menjawab salam yang menjadi kewajiban sesuai dengan ucapan salam. Artinya kalau jawaban Anda lebih sedikit, lebih minim daripada ucapan, Anda belum menunaikan kewajiban. Misalnya orang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Anda katakan Waalaikumsalam. Jawaban Anda memang menjawab salam, tapi jawaban Anda lebih sedikit daripada ucapannya. Dalam hal ini Anda belum menunaikan kewajiban. Karena Allah berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan salam atas kalian, berikan jawaban yang lebih baik. Aw rudduha, atau berikan jawaban yang sama. Jawaban yang lebih baik hukumnya sunnah, jawaban yang sama hukumnya adalah wajib. Kalau diucapkan Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia sempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana Anda menjawabnya dengan yang lebih baik? Anda tidak bisa lebih baik lagi dengan ucapan, karena dia sudah sempurnakan. Tapi Anda bisa menjawab lebih baik dengan menambahkan senyum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sambil Anda salam, Anda justru baik dalam doa. Pakai salam, pakai senyum, mungkin juga pakai cipika-cipiki. Intinya Anda telah menjawab salam dengan yang lebih baik. Karena tidak ada yang lebih baik lagi dengan ucapan, maka Anda berusaha menjadi yang lebih baik dengan perbuatan. Tapi bahwa Anda menjawab salam kurang dari apa yang dia ucapkan, ini hukumnya tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi ibtidaihi qaulan, adapun mengucapkan salam wajibkah atau sunnah, itu khilafiyah di kalangan para ulama. Kenapa? Karena keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang beliau memerintahkan salamnya, kadang-kadang beliau hanya memerintahkan menjawabnya. Insyaallah pendapat yang lebih kuat bahwa menyebarkan salam hukumnya adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Wa min wajibihi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di antara kewajiban lisan berikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tidak, aw la yu'aqibannakumullahu bi'adzabin min 'indih. Atau Allah akan menghukum kalian dengan azab. Fatad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa dan Allah pun tidak menerima lagi. Jadi dalam hadis ini dua hukuman bagi orang yang cuek dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sekedar cuek saja, apalagi melarang amar ma'ruf nahi munkar. Karena di negara kita ini ada kelompok yang gak suka dengan amar ma'ruf nahi munkar. Udahlah, individu aja dia, nafsi-nafsi aja. Rupanya mereka tidak mau diselamatkan. Hukuman pertama, kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan, akan datang azab yang menyeluruh. Azab yang menghancurkan satu kabupaten, satu kecamatan. Nomor dua, kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah diabaikan, niscaya doa-doa pun tidak lagi akan didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di antara kita yang hadir ini, orang-orang yang punya kepedulian amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah doa-doanya lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh kita mengambil posisi cuek terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini artinya di depan Anda ada dua. Kalau di depan Anda ada kebaikan, sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau di depan Anda atau Anda memiliki pengetahuan tentang kemungkaran, sampaikan kepada orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi, pertama, wajib bagi orang yang mampu. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Sa'id, nahi munkar dengan lisan, dengan tangan, dengan tindakan. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka nahi munkar dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Tapi nahi munkar kalian dengan hati adalah nahi munkar yang menunjukkan lemah iman. Jadi kalau terhadap kemungkaran ini Anda hanya punya hati yang benci, oh ini iman yang lemah, kata Nabi. Karena iman yang kuat itu, nahi munkar Anda tegakkan dengan ucapan atau Anda tegakkan dengan tindakan. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, wa ta'limul jahil, di antara ibadah wajib bagi lisan adalah mengajarkan kebenaran bagi orang yang enggak paham. Barangkali Anda salat dan di depan Anda ada orang yang salatnya enggak baik. Anda enggak boleh diam. Karena di depan Anda ada satu kekeliruan yang mempengaruhi salatnya sah atau tidak. Dalam kondisi seperti ini Anda wajib melakukan ta'limul jahil. Anda wajib mengajari kekeliruan. Makanya ketika ada seorang bernama Khalad bin Rafi' melakukan kesalahan dalam salat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat tanpa tumanina, ngebut secepat-cepatnya. Kata Nabi sallam, irja fa shalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, kembali ulangi salatmu, kau belum salat. Setelah 3 kali diulang, ternyata Nabi masih memerintahkan untuk diulang lagi. Akhirnya Khalad bin Rafi' radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairaha fa'allimni. Ya Rasulullah, 3 kali salat yang aku lakukan, itulah salat terbaik yang bisa aku lakukan. Kalau memang ini salah, tolong saya diajari. Barulah Nabi mengajarkan, kalau kamu salat begini sampai akhir. Maka oleh sebab itu, apabila di depan Anda ada satu kekeliruan, ada satu kejahilan, maka diam Anda adalah dosa. Dan bicara Anda untuk menyampaikan kebaikan, hukumnya adalah wajib.
Baik. Di antara ibadah lisan berikutnya adalah wa irsyadud dhal, memberikan petunjuk kepada orang yang sedang tersesat. Tiba-tiba ada Gojek lewat di jalan Anantakupa ini. Kalau blok 2 yang mana Pak? Dia udah nggak tahu. Lalu Anda mengatakan blok B atau blok A ada di sana, sebelah sekolah, padahal salah. Anda diam saja tak memberikan alamat yang dia maksudkan, hukumnya haram. Apalagi Anda menyesatkan. Karena ada orang-orang tertentu yang suka ngerjain. Ingat kebiasaan yang mulai muncul yang dinamakan dengan ngeprank dalam agama kita itu gak boleh. Hukumnya haram. Dalam sebuah pertempuran, Rasulullah SAW dan para sahabat istirahat. Dalam kondisi istirahat, duduklah bagi yang duduk, baringlah bagi yang baring, tidurlah bagi yang tidur. Ternyata ada seseorang yang ketiduran. Sahabat-sahabat lain ngeprank. Diambil pedangnya, diumpetin. Setelah itu orang ini dibangunkan. Setelah dibangunkan tak ada lagi pedang. Dia pun takut, wajahnya ya benar-benar tegang. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li mu'minin li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Jadi membuat takut hukumnya tidak halal, berarti haram. Membuat takut yang dimaksudkan Nabi dalam hadis ini bukan teror dengan bom, kalau itu udah jelas banget hukumnya haram, dosa besar. Tapi yang kalau hadis ini Anda kembalikan kepada konteks, larangan membuat takut yang dimaksudkan Nabi adalah ngeprank. Jadi tidak boleh dalam agama kita ngeprank. Ya. Oh, tapi Nabi kita pernah ngeprank nenek-nenek. Ya Rasulullah, masuk surga kah saya? Kata Nabi, tak masuk surga. Setelah nenek-nenek ini gelisah, Nabi mengatakan, iya nenek dah masuk surga lah sebagai nenek. Tapi nenek masuk surga setelah nanti diubah oleh Allah menjadi anak gadis. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam tentu jauh untuk dituduh melakukan prank terhadap si nenek tersebut. Nabi kita hanya bercanda. Antara bercanda dengan ngeprank itu dua hal yang berbeda. Kalau prank itu nyabut jantung orang, jantungnya yang dicabut sampai benar-benar gelisah. Kalau bercanda ini hanya bercanda. Baik. Wa ada'u syahadatil muta'ayyinah, di antara ibadah lisan yang hukumnya wajib adalah menyampaikan kesaksian yang jujur. Subhanallah, jangan sampai ada seseorang yang tersangkut hukum dan Anda adalah saksi untuk kebebasan atau untuk meringankan, ternyata kemudian Anda diam. Nah, itu bukan urusan saya. Dalam agama jamaah sekalian, sikap tidak mau menyampaikan kesaksian yang jujur hukumnya adalah dosa. Hukumnya adalah haram. Jadi apakah kesaksian Anda akan membebaskan tersangka ataukah kesaksian Anda akan meringankannya? Kalau kesaksian itu hanya ada pada Anda, maka menyampaikannya hukumnya adalah kewajiban lisan. Wasidqul hadis, di antara kewajiban lisan berikutnya adalah senantiasa jujur dalam berbicara. Tidak boleh jujur, tidak boleh berdusta dalam berbicara, walaupun dusta itu bercanda. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ana dhaminun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana masiha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku jamin satu unit istana di surga rendah atau di pinggir surga, tapi bagi kalian yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ini kebiasaan bapak-bapak dengan anak-anaknya. Ya.
Kebiasaan menggunakan dusta dalam canda ternyata dalam agama kita nggak boleh. Dan agar Anda tahu betapa dahsyatnya dusta ini, Nabi Ibrahim alaihissalam nanti di akhirat dijumpai oleh seluruh manusia untuk meminta syafaat. Manusia di akhirat seolah-olah sepakat semuanya menjumpai Adam alaihissalam. Ternyata Adam nggak bisa membantu. Nuh alaihissalam nggak bisa membantu. Lalu kemudian semua manusia menjumpai Adam. Wahai Adam, engkau telah melihat keadaan kami. Fasyafi'na fi rabbina, berikanlah syafaat di depan Allah agar perhitungan dan proses peradilan akhirat ini dimulai. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tidak bisa berikan syafaat. Kata Nabi, wa dzakara thalatha kalimati. Lalu Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa dia pernah berdusta sebanyak 3 kali. Dusta sebanyak 3 kali bukan dusta untuk merugikan orang lain, tapi ini dusta mungkin bagi kita ini baik-baik saja, tapi bagaimanapun itu dusta. Dusta Nabi Ibrahim ketika ditanya, ini istrimu atau siapa? Ibrahim mengatakan, oh ini saudariku. Padahal mestinya dia mengatakan istri. Hanya saja kalau dia katakan istri, ini perempuan tidak aman. Tapi kalau dikatakan ini saudari, adat yang berlaku saat itu nggak boleh menggoda perempuan kalau ada saudaranya. Ibrahim alaihissalam berpikir dusta akan menjadi keselamatan. Ternyata tidak. Hanya saja Nabi SAW bercerita ketika Hajar akan dibawa oleh anggaplah petugas, beliau melakukan salat 2 rakaat. Setelah melakukan salat 2 rakaat, beliau berdoa, ya Allah, Engkau tahu bahwa aku menjaga kehormatanku hanya untuk suamiku. Aku nggak pernah melecehkan kehormatanku untuk orang lain. Lindungilah aku dari laki-laki ini. Akhirnya terjadilah apa yang Anda tahu. Baik, ini tentu dusta oleh Nabi Ibrahim adalah sebuah maslahat, tapi itu ternyata penghalang syafaat. Jadi begitupun dusta beliau yang kedua dan dusta beliau yang ketiga. Semuanya dusta yang boleh jadi oleh kita adalah satu ibadah, bagi kita ibadah itu gitu kan, tapi ternyata penghalang syafaat. Berikutnya jemaah sekalian, wa amma mustahabbuhu, adapun ibadah-ibadah lisan yang hukumnya sunnah, fatilawatul Quran. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran. Tadi kita sudah katakan tilawah Al-Quran hukumnya sunnah muakkadah, bukan sunnah tapi muakkadah. Sunnah muakkadah artinya adalah sunnah yang sudah hampir mendekati wajib. Berikutnya di antara ibadah lisan yang hukumnya sunnah adalah dawamu zikrillah, terus menerus menyebut nama Allah. Tentu bukan menyebut nama Allah yang dimaksudkan hanya Allah. Allah salah. Itu bukan ibadah. Walaupun diajarkan oleh kelompok tertentu berzikir dengan satu kata Allah, itu bukan ibadah. Kenapa? Karena kata Allah hanya dengan satu kata tidak menunjukkan pujian atau sanjungan. Tapi begitu kata Allah itu dirangkai, Allahu Akbar, di situ baru ada makna pujian. Subhanallah, di situ baru ada makna pujian. La ilaha illallah, baru ada makna pujian. Adapun kalau cuma satu kata Allah, itu nggak ada makna pujiannya sehingga tidak ada nilai ibadahnya. Dirangkai dulu dengan yang lain, Subhanallah, Alhamdulillah, baru ada makna pujian, saat itulah dinamakan ibadah.
Dan jemaah sekalian, ibadah lisan yang satu ini yaitu banyak berzikir, tidak berhenti berzikir. Dalam catatan lain Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan ada 8 tanda-tanda qalbun salim. Tidak ada qalbun salim melainkan 3 tanda ini ada. Tanda yang saya nggak sebutkan satu persatu, takut saya nggak hafal juga. Saya sebutkan yang nomor 2 saja. Qalbun salim yang pertama adalah taubat. Orang yang qalbun salim itu nggak betah dengan dosa, nggak nyaman dengan dosa, gelisah, tersiksa dengan dosa, sehingga qalbun salim itu selalu mendorong taubatlah, 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 taubatlah. Qalbun salim yang kedua ini yang kita jelaskan. Bahwa qalbun salim yang kedua dawamu dzikrillah, tidak pernah berhenti berzikir. Berjalan, naik motor, duduk, berbaring. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan yadhkurullah inda kulli ahyani. Rasulullah berzikir di setiap keadaan. Tidak ada keadaan tanpa zikir. Beliau berjalan, itu satu keadaan, beliau berzikir. Beliau duduk, beliau keluar rumah dan lain-lain. Maka jemaah sekalian, apabila hati punya habitat hati itu adalah zikir. Maka kalau hati ini dipisahkan dari habitatnya yaitu zikir, hati ini 100% akan rusak. Dan rusaknya hati karena dipisahkan dari habitat zikir menjadi munafik. Maka dalam surat An-Nisa Allah gambarkan orang munafik dalam firman-Nya, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu zikirnya sedikit. Imam Ka'ab rahimahullah beliau mengatakan, munafik zikirnya sedikit. Maka tidak ada seseorang yang menjadi munafik sementara ia banyak berzikir. Jadi kalau Anda banyak berzikir, mustahil Anda menjadi seorang munafik. Ini artinya deterjen paling ampuh membersihkan kemunafikan Anda banyak berzikir. Kalau Anda hanya berzikir sedikit, Anda dapatkan pahala. Tapi fungsi untuk membersihkan hati tidak bisa. Karena hati tidak akan bersih hanya dengan sekedar berzikir, tapi harus dengan banyak berzikir. Nah, sebaik-baik zikir Anda adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini zikir yang paling utama. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita bercerita saat Nabi Nuh alaihi salam akan wafat, beliau mengumpulkan ketiga anaknya, Sam, Ham, Yafis. Anak yang keempat tewas dalam banjir, bernama Kanaan. Ketika anak telah berkumpul, Nabi Nuh menyampaikan wasiat. Beliau mengatakan, anak-anakku, aku perintahkan 2, aku larang 2. Perintah yang pertama, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya 7 lapis langit dan isinya, dan bumi dengan segala isinya ditimbang dengan la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah lebih berat. Allahu Akbar. Satu kali Anda katakan la ilaha illallah lebih berat dari 7 lapis langit dan isinya, tambah lagi bumi dan isinya. Isi bumi Anda, isi bumi adalah gunung-gunung, isi bumi adalah lautan. Tadi dalam ayat kita bacakan, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Lalu Allah menciptakan isi bumi dalam 2 hari. Isi bumi, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan sungai, Allah ciptakan laut, dan Allah kemudian menyimpan dalam perut bumi kebutuhan manusia sampai kiamat. Ini semuanya berlangsung dalam 2 hari. Kemudian Allah menciptakan langit dalam 2 hari. Total berapa? Menciptakan bumi 2 hari. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn
menciptakan isinya dalam 2 hari. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Kemudian Allah menciptakan langit dalam 2 hari, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala thumma istawa ila as-samai wa hiya dukhan faqala laha wal ardi itiya taw'an aw karha. Allah berfirman, wahai langit, wahai bumi, tunduklah dengan segala peraturan. Langit, kalau perintahkan turunkan hujan, turunkan hujan. Wahai bumi, kalau kuperintahkan keluarkan tanaman, keluarkan tanaman. Tunduklah kalian berdua dengan perintahku. Qalata ataina ta'in. Langit, bumi mengatakan, ya Allah, kami siap untuk taat sepenuhnya. Jadi langit dengan segala isinya yang Allah ciptakan dalam 2 hari, bumi yang Allah ciptakan dalam 2 hari, isi bumi Allah ciptakan dalam 2 hari pula. Ini semuanya ditimbang dengan 1 kali Anda mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, la ilaha illallah masih lebih berat. Padahal kita sampaikan dalam kajian ini berkali-kali, zikir yang paling mudah adalah la ilaha illallah. Anda nggak perlu menggerakkan bibir, Anda hanya perlu menggerakkan lidah. Subhanallah, Anda perlu menggerakkan bibir. Allahu Akbar, Anda perlu menggerakkan bibir. Boleh jadi dalam kondisi antri, gerak bibir yang menjadi qomat kamit itu mungkin bagi Anda nggak nyaman. Anda sambil antri gitu kan, subhanallah, subhanallah. Kalau Anda harus qomat kamit, mestinya sih Anda nggak malu gitu. Tapi boleh jadi Anda merasa ini mungkin fitnah, ya sudah, carikan zikir tanpa qomat kamit. Apa itu? Anda hanya perlu membuka sedikit lidah, mulut saja, bibir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 kali Anda ucapkan lebih berat daripada langit dan isinya, bumi dan isi. Nasihat Nabi Nuh yang kedua, perbanyak subhanallah wa bihamdih. Karena Allah Subhanahu wa taala menebarkan rezeki untuk seluruh makhluk selain kalian disebabkan karena subhanallah wa bihamdih. Jadi Allah membuka pintu rezeki, kata Nabi Nuh. Pintu rezeki untuk malaikat, pintu rezeki untuk binatang-binatang. Pintu rezeki itu Allah buka dengan subhanallah wa bihamdih. Nah, jadi Anda lihat dalam hadis ini, zikir pertama diwasiatkan adalah la ilaha illallah, zikir kedua adalah subhanallah wa bihamdih. Oleh sebab itu, kalau ada yang bertanya mana zikir terbaik, la ilaha illallah. Di urutan yang kedua, subhanallah wa bihamdi. Betul, sebagian ulama mengatakan zikir terbaik subhanallah wa bihamdi. Tapi insya Allah yang lebih tepat, yang lebih kuat, zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Tapi ini zikir terbaik hanya di waktu umum. Karena ada waktu khusus dengan zikir khusus. Misalnya, selesai Anda sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu zikir, ini waktu khusus. Waktu khusus karena zikir yang berlaku adalah zikir khusus. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu zikir khusus, waktunya khusus. Nah, di waktu khusus itu Anda bacakan la ilaha illallah justru nggak baik. La ilaha illallah malah dilarang. Penempatannya yang dilarang. Anda jangan kemana-mana. Kawan-kawan kita kadang-kadang suka begitu. La ilaha illallah saja dilarang, penempatannya yang dilarang. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Itu waktu khusus. Yang berlaku adalah zikir khusus. Tentu membacakan salawat itu ibadah yang sangat agung, tapi membacakannya di waktu khusus tidak tepat. Nah, tapi kalau misalnya Anda sudah lepas dari waktu khusus, selesai salat, zikir pagi di waktu pagi itu pun waktu khusus. Kalau Anda sudah lepas dengan zikir khusus, waktu khusus, Anda sudah berada di waktu bebas dan di waktu umum, maka zikir terbaik Anda adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan saya kira jamaah sekalian antum masih ingat 5 zikir sehari semalam penghapus dosa. 2 menjelang tidur,
3 di luar itu. Yang pertama, kata Nabi, siapa yang berbaring jalan tidur dan mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 1 kali. Kata Nabi, diampuni dosa-dosa masa lalu walaupun terdapat dosa melarikan diri dari medan perang. Yang kedua, masih menjelang tidur, siapa yang membacakan setelah berbaring, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi, diampuni semua dosa masa lalu meski sebanyak buih di seluruh lautan dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika Muaz membacakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda jawab, lalu Anda sambung, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa masa lalumu diampuni. Lalu zikir yang keempat menghapuskan itu adalah apa yang keempat? Membacakan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Siapa membacakan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa in kana mithla zabadil bahr. Diampuni dosa masa lalunya walaupun sebanyak buih di seluruh lautan. Jadi ini zikir-zikir penghapus dosa masa lalu ini, jamaah sekalian, ini harus jadi fokus utama Anda dalam sehari-hari. Karena nggak sulit sama sekali. 2 menjelang tidur, nggak akan mengambil waktu Anda lebih dari 2 menit. Istighfar dan tahlil tadi, tidak lebih dari 2 menit Anda telah berhasil memutihkan masa lalu Anda. Allahu Akbar. Ini kasih sayang Allah, bahwa Allah ajarkan ibadah yang ringan tapi bisa memutihkan masa lalu. Dan ajaibnya Nabi kita mengatakan, walaupun dalam dosa masa lalu itu ada dosa besar berupa melarikan diri dari medan pertempuran, maka jangan dianggap enteng itu. Tentu salah satu dari sayyidul istighfar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah di antara ibadah sunnah bagi lisan wal mudzakaratu fil ilmin nafi', yaitu melakukan diskusi tentang ilmu yang bermanfaat. Anda bertanya, Anda menjawab, Anda berkonsultasi, sepanjang ini semuanya berhubungan dengan ilmu, itu hukumnya adalah sunnah. Masuk waktu? Tapi belum boleh syuruh, kita tambah dikit lagi. Udah mau pulang? Jemaah sekalian yang saya hormati, wa amma muharramuhu, adapun hal-hal yang diharamkan atas lisan. Pertama adalah an-nutqu bi kulli ma yubghiduhu Allah. Di sini saya lihat Imam Ibnu Qayyim sangat singkat. Nah, agar Anda lebih kenyang pagi hari ini, kenyang dengan ilmu maksud saya, akan saya sampaikan 20 dosa-dosa lisan. Kesalahan lah, karena ada yang nanti haram, ada yang haram kufur, ada yang tidak. Tapi ini 20 kesalahan lisan. Ini ditulis Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama jemaah sekalian adalah kesalahan lisan yang pertama, al-kalamu fi ma la ya'nik. Segala ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Ucapan tidak ada manfaatnya secara duniawi, juga tidak ada manfaatnya secara ukhrawi. Ini adalah sampah lidah nomor 1. Sampah lidah yang kedua jamaah kalian adalah fudulul kalam. Fudulul kalam artinya adalah berbicara lebih dari yang dibutuhkan. Anda memang berbicara, tapi lebih dari yang dibutuhkan.
bicara lebih kelebihan dari yang dibutuhkan ini, fudulul kalam namanya. Ya, namanya fudulul kalam. Fudulul kalam yang memang tidak dibutuhkan, ini pun sampah kedua dalam lidah Anda. Sampah yang ketiga jamaah sekalian dalam lidah Anda adalah al-khawdu fil batil wal ma'asi. Bicara-bicara Anda tentang dosa dan ini menggairahkan orang lain. Oh, saya lihat perempuan begini. Nah, mungkin bagi Anda biasa aja, tapi kawan yang mendengar terbakar. Kawan yang mendengar ini benar-benar terfitnah dengan ucapan Anda. Maka sampah ketiga dalam ucapan Anda adalah pembicaraan-pembicaraan yang mengandung dosa. Bicara tentang aurat perempuan, tentang bentuk perempuan, dan ini memancing syahwat orang lain. Sampah lisan yang ketiga jamaah sekalian adalah al-mira' wal mujadalah fi dzikri mahdhurat. Yang kedua, sampah lisan berikutnya yang keempat adalah debat yang enggak baik. Berdebat, bertengkar yang enggak baik. Tengkar yang baik, dialog namanya, itu ibadah. Tapi kalau bertengkar, berdebatnya enggak baik, itu sampah. Ukuran baik tidak baiknya apa? Kalau dalam debat tujuan Anda adalah untuk menjelaskan kebenaran, itu debat yang baik. Tapi kalau dalam debat tujuan Anda adalah untuk mengalahkan, untuk membungkam, walaupun Anda punya kebenaran, tapi kalau tujuan Anda adalah membungkam, apalagi mempermalukan, ini debat yang tercela. Dalam hadis Nabi bersabda, wa ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-mira walau kana muhiqqan. Aku jamin satu istana di surga menengah bagi orang yang meninggalkan debat walaupun itu benar. Jadi sampaikan kebenaran ini dalam dialog yang baik, bukan dalam debat yang murahan, yaitu debat di mana tujuan Anda mempermalukan atau membungkam atau mengalahkan. Sampah lisan yang kelima al-khusumah, menggugat yang bukan hak. Ya, menggugat yang bukan hak. Oh, ini punya saya nih, dan lain-lain. Bicara-bicara yang sifatnya menggugat yang bukan hak, ini sampah dalam hidup. Kemudian sampah keenam dalam ucapan manusia, dalam lisan manusia, at-tasyadduqu fil kalam, berlagak dalam berbicara. Supaya nampak intelektual, lebih banyak ngutip bahasa Inggris. Supaya nampak seorang sastrawan, seolah-olah dia berpuisi. Kalau memang itu bawaan Anda, tak jadi soal. Misalnya Anda tinggal di luar negeri lama, sehingga dalam bicara mau tak mau keluarlah bahasa orang ini. Tapi kalau tujuan Anda untuk menonjolkan diri, ngapain sih kamu banyak bahasa Inggris? Kamu ini bicara dengan petani. Oh, kalau ada tujuan Anda menonjolkan diri jamaah sekalian ini apa namanya? Buruk. Kata Nabi SAW, orang yang paling jauh di antara kalian dari aku pada hari kiamat sarsarun, orang yang banyak bicara. Yang kedua adalah al-mutasyaddiqun, orang belagak dalam bicara. Al-mutafaihikun, orang yang tinggi dalam bicara. Karena ada orang bicara selalu berusaha mengungguli bicara orang lain. Oh, dulu saya begini, oh itu kamu begitu, coba kalau saya lebih lagi. Ada orang tertentu kalau mau bicara selalu berusaha mengungguli orang lain. Nabi berkata, orang yang paling kubenci di antara kalian di hari akhirat pun paling jauh dari aku tiga. Sarsarun, orang yang banyak berbicara. Kemudian mutasyaddiqun, orang yang belagak dalam berbicara. Al-mutafaihikun adalah orang yang berbicara dan selalu meninggikan, mengungguli. Saya punya hutang lumayan besar, 2 juta. Baru 2 juta. Saya 10 juta. Tujuan dia mengungguli saja. Jamaah sekalian, itu tidak dibenarkan.
Sampah ketujuh dalam bicara kita, lisan kita adalah as-sabbu wal fuhsyu wa bada'atul lisan. Ini 3 sekaligus. As-sabbu gampang mencela orang. Mencela. Walaupun untuk menyampaikan kebenaran tidak boleh mencela. Kebenaran disampaikan dengan bahasa yang paling baik. Wal fuhsyu, ngomong jorok. Tidak boleh ngomong jorok. Kalau Anda berbicara tentang sesuatu yang terasa jorok, coba cari kiasan-kiasan. Ya. Kemudian bada'atul lisan, kasar. Oh, kalau ngomong kasarnya luar biasa. Nah, sampah ini ada 3, nomor 8, nomor 7 tadi ada 3. Nomor 8 jamaah sekalian, al-la'an, melaknat. Oh, semoga Allah melaknat fulan. Jangankan manusia, binatang pun tak boleh dilaknat. Oh, terkutuklah domba ini misalnya. Tidak boleh dalam agama kita. Kemudian sampah ke-9 dalam ucapan, dalam lisan seorang adalah bernyanyi. Dangdutan. Tidak boleh dangdutan dalam agama kita. Rock-rockan gitu, rock, solo, campur sari. Itu tidak boleh semua dalam agama kita. Oh, tapi kan khilafiyah. Kalau khilafiyah itu bukan berarti Anda nimbrung, Anda harus menghindar. Ya, karena masih ada orang bilang hukumnya cuma makruh, hukumnya cuma begini. Sebenarnya apa sih tujuan Anda dengan khilafiyah itu? Tujuan Anda dengan khilafiyah untuk menemukan jalan hawa nafsu menuju sesuatu keinginan. Anda tidak bermaksud mendapatkan kebenaran dengan khilafiyah itu. Tujuan Anda adalah Anda ingin hawa nafsu Anda kenyang. Maka kenapa Anda berlaku, bernyanyi, bergitar, berpiano? Ini khilafiyah di kalangan ulama. Ingat, ulama berkhilafiyah lalu ulama mengatakan al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari khilafiyah itu adalah kehormatan. Hukumnya sunnah. Berarti kalau Anda mengambil khilafiyah hanya untuk menemukan jalan menuju syahwat, Anda orang yang sangat rendah. Ini yang dinamakan dengan tarakhus. Imam Auza'i rahimahullah beliau mengatakan, orang yang tarakhus adalah orang yang agamanya tipis. Yaitu orang-orang yang selalu menggunakan khilafiyah untuk mengambil syahwat. Musik khilafiyah, saya ambil pendapat yang membolehkan. Paha khilafiyah, saya ambil pendapat yang mengatakan paha itu boleh. Rokok khilafiyah, Anda ambil pendapat yang lebih ringan lagi. Imam Auza'i rahimahullah mengatakan, orang-orang yang mengambil khilafiyah untuk sampai kepada syahwat, ini namanya tarakhus, ini orang agamanya tipis. Waliyahulillah, itu hawa nafsu. Kemudian penyakit sampah lisan yang ke-10 adalah al-mizah, bercanda yang berlebihan. Bercanda sesuai garam boleh. Tapi ingat, garam ini kalau lebih asin, kalau kurang hambar. Berikan garam. Bercanda dalam agama kita sunnah. Tapi kalau berlebihan, candanya dusta misalnya. Canda berlebihan itu pertama, kalau candanya dusta. Masya Allah, glowing sekali wajah awak nih. Udah tahu orang kulit hitam, glowing katanya. Anda bercanda dengan dusta, makin langsing saja di tubuh. Padahal ketahuan kawan makin gebrot. Jamaah sekalian, jangan bercanda dengan dusta. Yang kedua, jangan bercanda menggunakan simbol-simbol agama. Bercanda dengan ayat, bercanda dengan menyebut nama ulama, bercanda dengan Ka'bah, bercanda dengan ibadah-ibadah. Nggak boleh. Nomor 3, jangan bercanda dengan orang tua. Ya, sebagian orang tua sendiri tentu bercanda dengan orang tua sendiri, kalau itu berlebihan itu malah tidak dinamakan menghormati. Kalau Anda bercanda dengan saya, kan saya masih anak muda, silakan aja. Tapi kalau dengan orang tua jangan. Ingat, ada satu hadis Nabi yang sangat berat. Kata Nabi, inna min ijlalillah ijlalus syaibatil muslim. Di antara bentuk mengagungkan Allah
Anda dinamakan mengagungkan Allah apabila Anda menghormati orang tua yang muslim. Ini orang tua muslim, artinya sudah puluhan tahun ibadah di depan Allah. Menghormatinya berarti menghormati Allah. Ini hadis hafal baik-baik. Baik, kemudian kesalahan ke-11 as-sukhriyah wal istihza, merendahkan orang lain, menghina orang lain, menghina fisiknya, menghina logikanya, menghina keturunannya, menghina hartanya, dan kemudian dosa ke-12 adalah ifsya'us sir, membongkar rahasia orang lain. Kalian nggak tahu, saya tahu orangnya begini. Kemudian yang ke-13 adalah al-wa'dul kadhib, janji dusta, janji palsu kalau kata kita. Yang ke-14 adalah al-kadhibu fil qaul, berdusta itu sendiri. Yang ke-15 adalah ghibah. Yang berikutnya udah berapa tadi? 12. Iya. Yang ke-16 adalah namimah. Masya Allah, namimah ini yang dilakukan oleh tukang edit itu. Namimah itu artinya adu domba. Dan adu domba ini menemukan kemajuannya seiring dengan media ini. Potong ceramah ini, ambil ceramah ini, gabung. Oh, sudah jadi kacau balau sudah. Itu namimah, itu dosa besar. Baik, adu domba. Dan adu domba yang tadi itu adu domba dengan editing seperti itu. Misalnya di pemerintah ngomong benar, tapi sesuai konteks. Begitu dipotong begini, itu tujuannya mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Ada juga adu domba untuk mengadu domba umat dengan ulama. Jamaah sekalian, dosa yang ke-17 dalam ucapan kita adalah kalamu dzil lisanain, ucapan orang yang dua lidah. Di depan saya ngomong A, begitu di sana ngomong B. Ketemu dengan Anda kawan akrab, ketemu dengan orang lain itu biasa aja. Kenapa bicara Anda beda? Itu dosa ke-17. Dosa ke-18 adalah al-madhul kadhib, pujian-pujian dusta. Pujian dusta. Saya tidak melihat orang secerdas kamu. 1 tambah 1 jadi 15. Itu pujian-pujian dusta. Pujian dusta itu justru merendahkan. Itu yang keberapa tuh? 18. Yang ke-19 sama sekalian, ke-19 ini agak berat. Al-ghaflatu an daqa'iqil khata. Tidak hati-hati dalam berbicara. Ternyata itu sampah juga. Asal bicara. Anda sadar kalau bicara seperti ini, orang tersinggung. Anda sadar kalau ngomong seperti ini, ada yang malu. Maka kata Imam Ghazali, kelalaian dalam mengucapkan kata-kata ini sehingga nggak ada kehati-hatian, ini dosa ke-19. Kemudian kesalahan yang ke-20, su'alul amal sifatillah. Apa itu? Pertanyaan-pertanyaan orang awam yang berlebihan tentang hal gaib, termasuk tentang Allah. Allah itu bagaimana sih? Punya tangan atau punya kaki atau punya perut? Kok takdir itu begini sih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan orang awam yang terlalu rinci tentang hal gaib, itu adalah sampah ke-20 dalam bicara kita. Baik jamaah sekalian, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon izin, minggu besok kita liburan lagi. Tapi 1 minggu aja insyaallah ta'ala. Ya, barangkali pertanyaan dipersilakan. Tanggal la haula wala quwwata illa billah.
Rumah seorang muslim yang di dalamnya ada pegangan gambar, foto benda bernyawa, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam. Bagaimana jika foto gambar tersebut hanya dilokalisir pada kamar tertentu saja, misalnya di kamar anaknya, akankah malaikat rahmat? Iya, masuk ke ruangan Anda, ke ruangan anak nggak masuk. Di ruangan mana ada foto itu, tidak ada malaikat yang masuk. Kalau misalnya di ruang tamu nggak ada, masuk malaikat ke sana. Tapi kalau di ruang anak nggak ada, setan yang masuk. Karena cuma dua yang masuk, malaikat atau yang masuk syaitan. Bagaimana konsekuensi malaikat rahmat tidak masuk rumah tersebut? Apakah doa-doa si muslim tadi tidak dikabulkan oleh Allah? Tetap dikabulkan oleh Allah. Ya, hanya saja kalau malaikat rahmat tidak masuk, berarti ada banyak rahmat yang tertutup. Dan rahmat itu banyak. Bahwa Anda dalam rumah tangga akur, itu rahmat. Di dalam rumah tangga kayaknya bawaannya panas, mau berantem terus, itu berarti rahmatnya mulai berkurang. Dan selanjutnya, dalam riwayat saya dijelaskan bahwa seorang hamba rezekinya tidak akan berkurang atau tertukar kecuali sudah disempurnakan hingga ajalnya. Namun dalam riwayat tersebut tidak dijelaskan apakah rezeki itu didapat dengan cara halal atau haram. Bagaimana penjelasannya? Makanya ada rezeki yang halal atau ada rezeki yang haram. Rezeki Anda memang akan disempurnakan sampai Anda wafat. Tapi apakah yang disempurnakan itu halal atau haram? Dua-duanya akan disempurnakan. Rezeki yang haram disempurnakan, rezeki yang halal juga disempurnakan. Rezeki yang haram disempurnakan untuk menjadi azab. Rezeki yang halal disempurnakan, rezeki yang halal disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya tentu tidak lepas dari hisab juga. Seorang hamba yang doanya sudah jelas tidak dikabulkan sesuai keinginannya, apakah dia tetap harus meminta dalam doanya? Ini sudah jelas tidak dikabulkan. Kenapa jelas tidak dikabulkan? Ya antara lain karena bertentangan dengan hikmah. Itu memang tidak dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah aku seorang anak gadis, padahal dia anak muda. Itu bertentangan dengan hikmah. Hikmah artinya keputusan Allah. Ya Allah, janganlah Nabi itu sampai Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Angkatlah aku Nabi yang ke-26. Itu doa Anda melawan hikmah. Itu gak bakal terjadi. Nah, tapi kalau orang udah berusia 70 tahun, nenek-nenek, ya Allah, berikanlah aku anak. Itu melawan hikmah kan? Hah? Insya Allah itu termasuk melawan hikmah juga. Nenek-nenek penyakit yang gak mau pergi sudah ada 10. Lalu hamil lagi, insya Allah bisa wafat. Karena untuk kehamilan itu butuhkan tubuh yang muda, yang sehat. Nah, jadi doa yang jelas tidak dikabulkan oleh Allah itu kalau bertentangan dengan hikmah, nggak perlu Anda doakan. Di antara doa yang nggak mungkin dikabulkan oleh Allah adalah Anda doa minta mujizat para nabi. Nabi Isa alaihissalam sesuai tuntutan Bani Israel, beliau berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan untuk kami hidangan dari langit. Saya dengar dalam satu sholat gitu ya, imamnya berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkan untuk kami hidangan langit. Oh, itu doa Nabi Isa hubungannya dengan mukjizat. Dan Anda orang awam gak boleh punya mukjizat. Kalau karomah atau maunah silakan. Tapi kalau mukjizat yang Anda minta gak boleh. Itu bertentangan dengan hikmah juga. Jadi janganlah berdoa meminta yang pasti tidak dikabulkan Allah, yaitu permintaan yang bertentangan dengan hikmah. Apabila menyampaikan kebaikan dan nahi mungkar kepada orang lain secara berantai, apakah mendapat pahala? Dan apabila menyampaikan keburukan yang dilarang Allah dalam Rasul kepada orang lain secara berantai, apakah mendapatkan dusta secara berantai pula? Betul, itu termasuk kebaikan jariah dan kejahatan jariah juga.
Misalnya Anda sampaikan berita dusta kepada seorang, itu dusta, Anda dapat dosa. Orang ini sampaikan lagi kepada orang ketiga, keempat, kelima, maka Anda akan mendapatkan dusta karena Anda adalah pangkal dari semuanya. Ini terjadi sebanyak 50 dusta, 50 orang yang bicara, tapi semuanya berpangkal dari Anda. Anda dapat dosa. Begitu juga dengan kebaikan ya. Bagaimana menghilangkan kebiasaan menonton film Korea atau India? Wah, enggak masalah, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan dari seseorang tapi mewakili kita semua. Karena kita baru 2 hari berhenti. Dan enggak tertutup kemungkinan hari ketiga balik lagi. Cara menghilangkannya jemaah sekalian, ya pertama hilangkan dengan ilmu. Yang kedua hilangkan dengan amal. Menghilangkan dengan ilmu artinya dengan dalil, dengan argumentasi, dengan alasan. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda Islam seseorang baik, meninggalkan yang enggak ada gunanya. Kalau Anda muslim yang baik, mestinya Anda enggak nonton film Korea itu semuanya dusta. Cintanya dusta, orang kayanya dusta, kejahatannya dusta, ceritanya dusta. Awak nangis-nangis. Itu kan sinetron itu. Ini yang orang baik ini dusta, ini yang orang jahat ini dusta. Yang datang sebagai ustadz juga dusta. Orang kayanya dusta, mobilnya dusta, rumahnya dusta. Hampir 100% adalah dusta. Oh, awak nonton sambil nangis-nangis. Bodohnya kita benar jamaah sekalian. Bahwa Anda masih suka nongkrongin film seperti itu menunjukkan Islam Anda Islam yang buruk. Dan yang kedua, menghilangkan itu dengan ilmu. Yang kedua, enggak tertutup kemungkinan nanti Anda akan jatuh kepada dosa. Film Korea mana ada yang menutup aurat? Film India itu goyangannya Anda lihat. Itu hilangkan dengan ilmu, dengan alasan, dengan argumentasi, dengan dalil. Yang kedua, hilangkan dengan amal. Menghilangkannya dengan amal adalah mujahadah. Artinya berjuang. Karena menghilangkan kebiasaan itu enggak mudah. Anda butuh perjuangan. Nah, yang memudahkan Anda berjuang adalah mengalihkannya kepada yang bermanfaat. Oh, ini daripada nonton film Korea, bagus saya pergi olahraga. Apakah cukup mengingkari dalam hati ketika kita tidak dapat menghindar untuk mendengar musik seperti berada di mall? Di situ memang Anda enggak punya wewenang. Ingkari dengan hati. Jangan diikut-ikutin. Dan bagaimana menghilangkan kebiasaan mendengarkan musik? Sama dengan kebiasaan yang pertama tadi. Hilangkan dengan ilmu. Yang kedua baru hilangkan dengan amal. Hilangkan dengan ilmu, dengan dalil, dengan argumentasi, dengan alasan. Semakin kuat alasan, semakin Anda meninggalkan. Saya berusia 60 tahun dan sedang belajar tahsin dan tajwid. Sering putus asa karena meskipun makhrajnya sudah benar, tapi terdengar oleh guru saya tebal. Iya, gigi sudah satu. Ini gurunya juga perlu diajari. Jangan huruf shin disamakan antara anak muda dengan orang yang sudah mulai giginya gigi darurat. Anda tahu kalau huruf shin terlalu kencang giginya copot. Tapi jamaah sekalian, kalau kita sudah tua, belajar tahsin, menghafal Al-Quran, niat pertama Anda adalah bukan untuk bisa, tapi untuk ibadah. Jangan sampai Anda punya niat yang membuat Anda itu tadi putus asa. Kalau Anda niat Anda belajar tahsin ini adalah bisa, Anda putus asa. Karena gigi yang udah gak ada ini gak memberikan bisa lagi. Sekarang gigi udah gak ada, coba ngomong shin. Kabur anak-anak kecil ngomong shin. Maka di usia tua seperti kita ini, target belajar kita adalah ibadah. Bisa, itu baru target yang kedua. Usia saya 70 tahun, saya menghafal Quran. Iya, menghafal Quran, silakan. Apa selesai? Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ibadah. Dianjurkan jika riwayat misalnya waras, apakah ini sebenarnya diikuti? Enggak usah diikuti, ikuti saja riwayat yang berlaku. Yaitu riwayat hafaz kalau kita orang Indonesia.
Waras itu kalau Anda ke Maroko. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu di sana, tidak perlu belajar sampai. Yang berlaku di Indonesia hafaz ya sudah. Apa benar di hari Jumat zikir utama bersyahadat? Enggak benar. Hari Jumat yang lebih utama adalah membacakan salawat. Yang kedua Al-Kahfi. Ketika safar untuk liburan dan telah sampai di lokasi, mana lebih utama? Salatnya jamaah qashar atau salat jamaah di masjid diikuti penduduk mukim? Jamaah sekalian yang saya hormati, safar yang hukumnya mubah atau safar yang hukumnya ibadah itu dispensasi untuk qashar jamaah. Cuman qashar jamaah itu berlaku kalau safarnya safar maksiat. Mau kemana? Ke sana ngapain? Saya mau gebukin seseorang. Kembali. Oh, safar kamu maksiat. Tidak boleh kamu qashar jamaah. Keringanan hukum Allah itu tidak berlaku untuk yang haram. Tapi kalau safarnya ibadah atau safarnya mubah, liburan itu mubah bukan? Silakan qashar jamaah. Silakan qashar dan jamaah. Status Anda sebagai musafir menggugurkan kewajiban Anda untuk Jumat dan jamaah. Sebab ada yang mengatakan lebih baik jamaah qashar karena Allah lebih setia. Betul. Di qashar jamaah saja. Seorang istri mau minta cerai ke pengadilan karena suaminya sudah tidak memenuhi kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya. Apakah hal ini diizinkan? Ini istri minta cerai untuk haknya. Dan dia nggak berpikir tentang hak anak-anak. Ingat jamaah sekalian, dalam rumah tangga itu saya suami, dia istri. Hak kita suami istri dalam rumah tangga ini kecil. Hak terbesar dalam rumah tangga ini adalah anak-anak. Anda suami istri cuma 2, sementara anak Anda adalah 5. Jadi ingat, saham terbesar dalam rumah tangga adalah anak. Mereka adalah pemilik saham terbesar. Jamaah sekalian yang saya hormati, istri yang gampang minta cerai itu hubungannya dengan hak pribadi dia, kebutuhan pribadi dia, dan dia nggak berpikir tentang kebutuhan anak-anak. Seandainya dia berpikir tentang kebutuhan anak-anak, nggak mungkin dia menggugat cerai. Jadi ala kulli hal jamaah sekalian, menggugat cerai bukan perbuatan yang terpuji. Kondisi tertentu itu bahkan dosa besar. Nabi kita dalam hadis mengatakan, siapa yang minta cerai kepada suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang syar'i, diharamkan baginya mencium wangi surga. Jangan surga, wangi surga pun tak boleh nyium kalau gugatan cerai tidak syar'i. Kapan gugatan cerai tidak syar'i? Pertama, kebutuhan tidak dipenuhi. Yang kedua, maslahatnya jelas. Karena kadang-kadang kebutuhan saya nggak dipenuhi oleh suami, tapi belum syar'i untuk minta cerai karena ini akan mengakibatkan bahaya lebih besar. Paham maksudnya? Jadi tidak semua kebutuhan yang terabaikan berarti saya gugat cerai. Masih ada lapis kedua yang harus saya pikirkan, maslahat. Misalnya ini suami nggak ramah lagi lah kepada saya. Itu nanti hak Anda diabaikan. Kalau Anda gugat cerai karena hak Anda, bagaimana maslahat? Bagaimana mudarat? Untung ruginya dalam rumah tangga ini bagaimana? Kalau ruginya lebih besar, gugat cerai Anda untuk hak Anda bukan syar'i. Nah, maka gugatan cerai dinamakan syar'i pertama karena faktornya syar'i, yang kedua karena dampaknya pun sesuai syar'i. Kalaupun faktornya syar'i tapi dampaknya adalah kerugian, enggak cukup untuk dinyatakan itu sesuatu yang syar'i. Ini dua hal ini pegang baik-baik. Kadang-kadang dangkal berpikir, oh faktornya syar'i. Betul faktornya syar'i, dampak darinya apa dampaknya? Dampaknya sangat buruk. Ya sudah. Faktor yang syar'i menjadi tidak syar'i kalau kemudian dampaknya adalah buruk. Seorang hamba Allah berniat bisnis dengan orang lain yang bertujuan mulia. Dalam perjalanan bisnis
nyata mitra khianat, ya, sehingga bangkrut. Apakah harta yang ditipu itu bila tidak dikembalikan bisa dijadikan sedekah untuk orang yang menzalimi, atau harus dipaksa ditagih kepada penipu itu? Kalau memang dia ada kemungkinan bayar, tagihlah hak Anda. Tapi kalau tak ada lagi kemungkinannya dia bayar, niatkanlah sedekah. Jangan niat nagih padahal orangnya bukan tipe yang suka bayar. Tapi kalau ini orangnya mungkin membayar, silakan ditagih. Tapi kalau dia nggak mungkin membayar karena memang dia juga sudah jatuh miskin, ataupun dia nggak jatuh miskin tapi orangnya memang nggak mau diajak bicara, kalau tidak lagi ada peluang menagih, niatkan jadi sedekah. Oh, tapi kan itu keterpaksaan. Awalnya keterpaksaan, sekarang begitu ada niat, keikhlasan. Pahalakah pahala? Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu minhu insanun aw bahimatun illa kana lahu fihi sadaqah." Tidaklah seorang mukmin memiliki tanam-tanaman lalu dimakan binatang atau diambil manusia melainkan itu menjadi sedekah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.